warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik. Ya, di sini sebelumnya ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Baik. Ya, jadi Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik. Di sini adik-adik sudah pada kenal ya sama Ibu. Ya, angka baiknya Ibu memperkenalkan diri dulu ya. Oke, ya. Nama Ibu Munifah. Ibu di sini sebagai guru bimbingan dan konseling di sekolah ini. Oke, sebelum kita lanjut, adik-adik ada alangkah baiknya kita membuka kegiatan ini dengan berdoa. Ada yang mau memimpin doa? Ya, silahkan. Siapa namanya? Oke, Putra. Silahkan Putra. Selesai. Ya, terima kasih Putra sudah memimpin doanya ya. Ya, jadi di sini sebelum Ibu lanjut, ada langkah baiknya Ibu menjelaskan dulu apa tujuan dari bimbingan dan tujuan layanan bimbingan dan konseling. Oke, sebelum kita lanjut materi, Ibu akan menjelaskan dulu ya tujuan layanan dari bimbingan dan konseling adik-adik. Oke, jadi mohon diperhatikan ya. Jadi tujuan dari layanan bimbingan dan konseling itu yaitu secara umum tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya, berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang pendidikan, status sosial, dan ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Sedangkan tujuan khusus bimbingan dan konseling merupakan penjabaran tujuan umum tersebut yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu. Jadi adik-adik, tujuan dari layanan bimbingan dan konseling yaitu tidak lain untuk membantu individu atau membantu para siswa yang mengalami masalah, sehingga guru BK bisa membantu kalian untuk memecahkan masalah tersebut. Seperti itu ya. Sampai di sini paham? Oke. Kita lanjut. Jadi kita santai ya. Tapi serius. Ya, jadi sebelum Ibu lanjut, apakah di sini ya ketua kelasnya mana? Oke, jadi ketua kelas sebentar menyetor nama-nama yang hadir, yang semua hadir ya, ya, yang nama-nama hadir dalam kelas ini kepada Ibu. Oke. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu teman-teman dan adik-adik nanti Ibu harap memperhatikan materi yang Ibu sampaikan ya.
karena di selesai ibu menjelaskan materi, ibu akan bertanya. Baik? Oke. Ya, jadi adik-adik mohon diperhatikan di depan. Ibu akan menayangkan slide tentang materi yang akan ibu bawakan pada pagi hari ini. Ya, jadi sudah diperhatikan? Oke, apa materi kita pada pagi hari ini? Ya, oke. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu stop bullying, mari bersahabat. Oke. Jadi ibu akan menjelaskan tentang materi pada pagi hari ini. Mohon diperhatikan ya. Stop bullying, mari bersahabat. Pengertian bullying. Ya, bullying adalah suatu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Ya, jadi di sini ada juga berbagai jenis-jenis bullying yang dikatakan oleh Barbara Coloroso 2006-47 sampai 50, yaitu ada bullying secara verbal, yaitu perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan, kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual. Terus yang kedua, ada bullying secara fisik. Ya, yang seperti yang termasuk dalam jenis ini ialah memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Ya, yang ketiga ada bullying secara relasional atau sosial. Di situ adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengecualian dan penghindaran. Kemudian ada bullying elektronik atau cyber, di mana merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room. Ya, jadi ya itu juga SMS. Jadi bullying, ya sebelum ibu lanjut, apakah sudah paham atau ibu yang terlalu cepat menjelaskan? Oke. Jadi tadi ibu sudah menjelaskan tentang pengertian bullying, di mana pengertian bullying secara umum yaitu suatu bentuk agresi dengan kekuatan dominan yang perilaku dilakukan secara berulang-ulang untuk menindas anak yang lemah. Jadi di mana pada umumnya anak-anak yang dibully itu berasal dari anak-anak yang lemah. Kenapa seperti itu? Karena si pelaku
akan memandang sebelah mata si korban. Kalau dia ini lemah, jadi bisa seenaknya kita lakukan apa saja kepada dia, tindakan-tindakan kekerasan seperti yang ibu jelaskan tadi. Ada beberapa jenis bullying ya, seperti bullying secara verbal tadi, berupa julukan nama, celaan, fitnah. Jadi bullying secara verbal itu dia akan yang suka, ya contohnya yang suka mengejek teman-teman, yang suka memfitnah, kadang juga yang mengata-ngatai itu nama orang tua. Itu termasuk jenis bullying secara verbal ya. Oke. Ada juga bullying secara fisik. Ya, bullying secara fisik itu apa saja? Ya, yang pertama apa tadi? Oke, pintar, memukuli, apalagi menendang, apalagi ya mencekik, mencakar. Jadi anak-anak, bullying secara fisik itu yaitu melakukan dia melakukan kekerasan dengan fisik, secara memakai tangan, dia memukul, menendang. Itu adalah salah satu jenis bullying, yaitu secara fisik. Ya, dan di bullying secara fisik ini adik-adik, dia lebih ke anak-anak dewasa ya. Tapi sekarang kita sudah bisa lihat anak SD saja, mereka kalau berkelahi itu sudah melakukan secara fisik ya, memukul, menendang. Jadi sekarang yang kita dapatkan bukan hanya di anak remaja saja yang melakukan bullying secara fisik, tetapi pada anak-anak di bawah umur juga. Ya, ada bullying secara rasional atau sosial. Ya, seperti pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengecualian atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek. Jadi bullying secara rasional ini adik-adik seperti ibu beri contoh ya, dia memandang mengejek atau mencela temannya, dan seperti dia merasa bahwa dirinya lebih berharga, dirinya itu lebih lebih tinggi, lebih wow dibanding si korban bullying tadi. Jadinya dia menganggap ini anak bukan selevel dari saya. Jadi itu bisa dikatakan bullying secara rasional atau sosial ya. Sampai di sini paham? Oke. Selanjutnya ada jenis bullying elektronik atau cyber. Jadi bullying secara elektronik atau cyber ini seperti ibu jelaskan sebelumnya, yaitu melalui SMS, melalui internet, HP, komputer. Jadi sifatnya bullying elektronik ini dia bisa berupa menggunakan tulisan, animasi, gambaran, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Jadi bullying elektronik atau cyber ini adik-adik, dia itu lebih ke hal-hal yang kita sering dapatkan di SMS atau di internet, seperti itu. Ya, sampai di sini paham? Oke, selanjutnya ada
sebab-sebab munculnya perilaku bullying. Ya, apa saja itu? Yang pertama, ada bullying terjadi karena tradisi turun-menurun dari senior. Ya, jadi bullying ini tidak lagi asing dalam lingkungan yang kita sering lihat, apalagi di sekolah, di mana bullying itu turun-menurun. Yang dilihat, yang ditunjukkan oleh senior yang kurang yang suka membuat masalah, dimana si senior ini menunjukkan sifat bullyingnya kepada junior-juniornya. Jadi ketika si junior ini juga tertarik dan dekat dengan berteman dengan senior itu, maka sifat yang seniornya tadi miliki itu akan menurun kepada si juniornya. Jadinya akan terus seperti itu. Sampai di sini paham? Oke. Yang kedua, ada keinginan untuk balas dendam. Dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Ya, jadi adik-adik, sebab bullying itu juga yang salah satunya itu untuk memiliki hasrat balas dendam. Ya, hasrat balas dendam itu ketika dia pernah diperlakukan seperti itu sebelumnya, dia akan merasa, saya akan membalas apa yang diperbuat si A kepada saya. Jadi mulai dari situlah bullying itu terjadi. Kemudian ketiga, ada perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior. Ya, jadi di sini paling banyak ya yang memiliki sifat seperti ini, yaitu biasanya kalau di sekolah itu kakak-kakak kelas, dimana dia ingin menunjukkan bahwa dia itu wah, kakak ini jago sekali, pengen terlihat super karena bisa karena ditakuti oleh supaya ditakuti oleh adik-adik kelasnya. Jadinya dia perasaan ingin menunjukkan kekuasaannya itu akan menyebabkan bullying. Ya. Selanjutnya ada kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai yang diharapkan. Ya, jadi sebab dari bullying itu juga yaitu si korban tadi itu dia kecewa karena karena mungkin teman yang dia inginkan seperti apa yang dia mau itu tidak sesuai dengan harapannya. Akhirnya dia akan melakukan suatu hal yang menyimpang. Salah satunya itu bullying. Kemudian dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Ya, di sini sama tadi dengan perasaan ingin menunjukkan kekuasaannya. Dia ini untuk mendapatkan kepuasannya atau apa yang dia inginkan, dia harus melakukan hal itu meskipun dia tidak tahu kalau itu hal yang sangat menyimpang dan merugikan bagi orang lain. Ya, selanjutnya ada dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Ya, di sini biasanya terdapat sekelompok-kelompok anak muda yang memicu untuk melakukan bullying, yaitu dimana si kelompok 1 dan kelompok 2 terpancing oleh
penghinaan ya, tetapi juga saling mengejek. Mereka akan menunjukkan kalau geng saya itu kuat, kalau geng saya itu kuat. Jadinya mereka tidak mau terkalahkan, dan di situ mereka akan menunjukkan bahwa mereka itu tidak mau dihina. Sehingga dari situlah muncul hasrat untuk melakukan kekerasan atau melakukan hal-hal yang menyimpang dan masuk ke bullying, mencaci, sampai melakukan tindakan bullying secara fisik seperti itu. Ya, lanjut, ada dampak negatif bullying bagi orang menjadi korban. Ya, di sini adik-adik, dampak negatif bullying itu sangat mempengaruhi si korban, baik secara fisik maupun psikis. Yang pertama, terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Ya, otomatis orang yang melakukan bullying yang seperti secara fisik akan terganggu fisiknya, seperti cedera, terluka, karena dia berkelahi melakukan fisik, menendang, sampai ada yang membawa barang tajam. Jadinya fisiknya itu akan terganggu. Kemudian ada tertekan psikisnya, seperti ibu yang jelaskan tadi, kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, gejala tekanan psikis lain. Jadi salah satu dampak negatif bullying itu yaitu di psikis si korban, ya, dimana si korban akan betul-betul tertekan jiwanya, terganggu kejiwaannya. Karena apa? Dia merasa kenapa saya merasakan seperti ini. Dia sangat cemas, dia ketakutan, dan mungkin saja dia akan kecemasannya itu akan, kejiwaannya itu akan betul-betul terganggu, sehingga dia tidak mau lagi untuk bersosialisasi atau berada di tempat keramaian. Dia akan lebih menyendiri, lebih nyaman bukan lebih nyaman ya, dia akan takut di tempat-tempat yang ramai seperti itu. Ya, kemudian ada pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup ya. Sama seperti yang ibu jelaskan sebelumnya ya. Jadi pergaulan sosial itu akan terganggu. Dia lebih memilih menyendiri di rumah dan tidak mau berada di orang-orang sekitarnya, meskipun keluarganya sekalipun ya. Ada juga terganggu prestasi belajarnya, seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking. Jadi penyebab dampak negatif dari bullying itu salah satunya itu juga ya teman-teman, adik-adik, dia akan terganggu nilai atau prestasi belajarnya. Dia akan masa bodoh dengan tugas yang ada yang diberi oleh guru, maupun dia akan cuek kepada nilai yang dia dapatkan, sehingga prestasinya akan menurun. Oke, selanjutnya ada bagaimana mencegah dan melawan bullying.
Ya, jadi adik-adik di sini mencegah dan melawan bullying itu bagaimana? Ya, Ibu akan jelaskan. Yang pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal, uang yang berlebihan. Jadi adik-adik, salah satunya itu hindari membawa atau memakai barang yang mahal atau yang berlebihan. Ya, itu akan memicu dan memancing si pelaku untuk melakukan bullying. Kenapa? Biasanya dia akan suka memajak. Kalian pernah lihat kan orang-orang memajak itu? Karena dia melihat, si anak ini lemah, dia bisa diperas, dia bisa diminta uangnya, karena mungkin dia lihat, ini anak orang kaya, terus dia lemah, bisa dimanfaatkan. Ya, jadinya si pelaku tadi akan leluasa untuk melakukan hal tersebut. Ya, kemudian ada jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Ya, ini sangat kita hindari ya, dimana kita harus menghindari tempat-tempat yang sepi. Kemudian ada hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Ya, jadi adik-adik, salah satunya yaitu hindari dengan pelaku cari gara-gara dengan pelaku bullying, karena itu apa ya, kita bukan cari mati ya, kita tidak ada waktu untuk keperluan hal-hal yang tidak perlu kepada orang yang melakukan bullying itu. Jadi kalau tidak ada keperluan kepada si pelaku bullying tadi itu, sebaiknya hindari saja dia. Tapi kalau ada kadang teman-teman ya yang memang suka cari gara-gara kepada pelaku bullying, karena mungkin dia merasa saya mau tunjukkan kalau si pelaku bullying itu lebih dari saya, jadinya dia cari gara-gara. Ya, kemudian ada jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Jadi seperti yang tadi, cari gara-gara dengan pelaku bullying itu hampir sama ya. Kemudian ada kenali dan perhatikan pelaku bullying. Oke, jadi itu kenali dan perhatikan pelaku bullying. Kita harus kenali itu bagaimana para pelaku bullying. Seperti salah satunya Ibu beri contoh, yang suka memajak, yang suka cari-cari masalah, dan suka mengejek. Itu adalah beberapa contoh perilaku bullying ya. Jadi jika kita sudah mendapatkan atau adik-adik sudah melihat sifat dari teman-teman seperti itu, maka hindari, karena itu adalah salah satu perilaku orang yang suka membuat bullying. Kemudian jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Jadi teman-teman, Ibu harap kalian tidak melakukan tindakan-tindakan bullying yang seperti Ibu jelaskan sebelumnya, yaitu memaki, mencela, memfitnah. Jangan ya. Ya, selanjutnya ada untuk melawan bullying, kita dapat mengambil sikap sebagai berikut. Ya, jadi yang pertama itu adalah jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Jadi kita harus tunjukkan kepada orang lain bahwa inilah diri saya. Saya tidak mengganggu kalian, dan dan pasti ketika kita tidak mengganggu orang lain pun akan berpikir, wah, bahwa dia ini salahnya di mana? Kalau salahnya di mana, saya
saya mengganggu dia. Jadi kita harus menjadi orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri kita. Kemudian yang kedua, bersifat tenang saat ada yang mengganggu, jangan biarkan emosi terpancing. Ya, jadi adik-adik usahakan jika ada teman-teman yang memancing emosi kita atau memancing kemarahan kita, amarah kita, kita jangan mudah terpancing. Ya, jadi kita harus tenang. Pikirkan secara positif bahwa tanamkan pada diri kita jika saya emosi, yang akan terjadi nanti berakibat lebih dari apa yang kita tidak inginkan. Ya, kemudian ada jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Jadi, adik-adik, jika melihat teman ada yang dibully, maka jika kalian takut untuk menolong, langsung laporkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Jika kalian di sekolah, laporkan kepada guru atau staf-staf yang ada di sekolah. Kemudian ada lakukan perlawanan, diikuti dengan berteriak, lari atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Jadi adik-adik, jika kalian diperlakukan bullying, maka secepatnya kalian harus berteriak dan minta tolong. Terakhir, catatlah tempat orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada orang tua, guru, atau pihak berwajib. Jadi jika teman-teman sudah mendapatkan bullying pada orang, maka laporkan kepada pihak yang berwajib, pada siapapun. Dan teman-teman harus bilang bahwa saya dilakukan seperti ini di sini, Bu. Kalau misalnya sama guru, di sini, Bu, saya dikasih seperti ini, Bu, diinjak, ditendang, tadi mereka melakukan bullying atau melakukan kekerasan di kelas Ibu, di kelas ini, Ibu. Jadi kita harus melaporkan seperti apa yang mereka lakukan kepada kita, kepada orang-orang yang berwajib, seperti guru jika kalau di sekolah, atau orang tua kalau di sekitaran lingkungan rumah. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Oke. Jadi Ibu tadi sudah menjelaskan materi tentang bullying ya. Sudah itu Ibu akan menampilkan video tentang bullying, di mana adik-adik nanti akan memahami dan mencermati isi dari video bullying tersebut. Oke, Ibu akan memutar ya. Silahkan diperhatikan ya. Ibu perhatikan ya, siapa yang memperhatikan slide videonya. Ya, selesai. Jadi tadi Ibu sudah menayangkan slide video tentang bullying. Kalian sudah mencermati, Ibu beri tadi kesempatan. Sekarang Ibu akan melakukan tanya jawab kepada adik-adik sekitaran materi video bullying yang Ibu baru jelaskan. Ya. Jadi di sini Ibu mau bertanya atau kalian yang mau bertanya? Ya. Bagaimana?
Oke. Jadi di sini ibu akan bertanya, ibu akan tunjuk satu orang satu, atau kalian yang bertanya. Oke, sekarang ibu yang akan bertanya. Ibu tunjuk ya. Ya, untuk ya, Iwan, silakan. Ibu akan bertanya, apa yang Iwan dapatkan tentang apa makna dari video bullying tersebut? Apa yang menyebabkan tadi dia melakukan bullying terhadap temannya? Silahkan jawab, Iwan. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu untuk Iwan. Ya, sekarang ibu bertanya lagi. Yang di pojok, yang tadi ibu perhatikan hanya menghayal. Ya, ibu bertanya tentang video tadi. Apa yang Anda lakukan jika bullying terjadi pada Anda? Ketika di sekitaran tadi, kan di video tadi itu si anak ini diperlakukan bullyingnya di tempat yang sepi, kemudian tidak ada orang. Apa yang adik lakukan jika di posisi tersebut? Silahkan. Ya, seperti hal yang kita lakukan, yang ibu jelaskan tadi. Nah, apa yang kita harus lakukan ketika kita mendapatkan pelaku bullying? Ya, silahkan. Oke, terima kasih. Ya, jadi ibu ucapkan terima kasih ya, kalian sudah bisa menjawab semua pertanyaan. Berarti kalian memperhatikan video yang sudah ibu jelaskan tadi. Ya. Selanjutnya mungkin sampai di sini video dan materi yang ibu jelaskan. Di luar nanti atau selesai dari kegiatan dalam kelas ini, kalian dapat mengamati perilaku bullying yang kalian dapatkan di sekitaran rumah maupun di masyarakat atau di sekolah. Ya, jadi adik-adik, ibu akan memberikan kalian tugas, ya. Ya, pertanyaan yang bagus. Tugasnya apa? Ya, tugasnya ibu beri yaitu untuk membuat poster dan slogan tentang bullying, kemudian di-share di medsos ya, medsos. Oke, jadi kalian itu buat poster atau slogan. Kalian tahu kan poster dan slogan? Ya, kalian buat poster dan slogan, kemudian kalian share di medsos, entah itu WhatsApp atau Instagram, YouTube. Jadi macam-macam medsos. Oke? Adik-adik sampai sini paham? Oke. Jadi adik-adik, bagaimana perasaannya ketika mendapatkan materi dari ibu tentang bullying? Senang? Oke, pasti terima kasih. Kalian senang, kalian bisa mendapatkan ya ilmu baru tentang bullying. Jadi adik-adik, sebelum itu ibu punya
apa ya, bukan juga yel-yel, tetapi ibu punya slogan ini. Seperti ketika ibu bilang bullying, kalian menjawab stop bullying. Oke? Oke. Satu, ibu hitung ya, 1, 2, 3. Bullying, stop bullying. Oke, terima kasih adik-adik. Jadi karena kita tadi sudah membahas tentang materi tentang bullying, penyebab terjadinya bullying, dampak negatif bullying, terus ada jenis-jenis bullying. Ibu harapkan kalian semua adik-adik bisa menghindari tindakan bullying, entah itu di sekolah, di lingkungan rumah, di masyarakat. Kalian harus menghindari tindakan bullying ya, karena bullying itu sangat berbahaya, apalagi untuk gangguan psikis atau kejiwaan seseorang. Yes, adik-adik? Oke. Jadi kita akan di minggu berikutnya kita akan lanjut di materi selanjutnya ya. Materinya akan ibu sampaikan. Kalian mau kapan disampaikan? Oke, nanti ibu akan sampaikan di pertemuan berikutnya ya materinya, atau ibu sampaikan. Oke. Materi kita di berikutnya yaitu tentang memilih profesi dengan cara smart. Oke, jadi itu materi kita pada minggu berikutnya ya. Jadi cari-cari memang materinya supaya kalian bisa belajar, ada bekal untuk ketika masuk nanti ya. Jadi untuk mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita menutupnya dengan apa? Berdoa. Oke. Ibu yang memimpin saja ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, ibu ucapkan terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.